Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdul Munthalib di channel ABM Insight dalam program Speak Up. Saya akan mengupas lagi terkait dengan hiruk pikuk pemilihan kepala daerah mulai di tingkat kota, kabupaten atau gubernur. Tentu ini menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia karena semua ingin tahu dan semua untuk penasaran siapa sih pemimpinnya di daerah masing-masing. Ini menjadi pesta demokrasi lokal, tetapi tidak boleh dijadikan main-main. Karena apa? Ini akan menentukan siapa yang akan memimpin, siapa bapak atau ibu di masing-masing daerah. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat terkait dengan pilkada atau pilgub ini. Nah, saya akan ngobrol dengan dua tokoh muda, masing-masing punya organisasi yang besar di kalangan mahasiswa. Satu saya panggil Mas Muhammad Aris Pratama. Ini adalah ketua kami Malang gitu ya istilahnya, atau ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Malang. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Salam ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, dari kami, satunya dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Alhamdulillah ketuanya yang sibuk sekali ini bisa hadir pada siang hari ini. Mas Diki Wahyu, ketua PMII atau pengurus cabang PMII Kota Malang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Gimana PMII? Masanya lebih banyak atau berkurang ini anggotanya? Alhamdulillah sudah di grafik yang mulai meningkat lagi pasca COVID itu, yang kemarin sempat menurun karena ya kaderisasi kami kan lewat online, jadi jaringannya kurang maksimal, tapi sekarang sudah dibenahi lagi rekornya itu. Cabang PMI itu punya data nggak? Berapa sih sebenarnya kader yang aktif itu punya data? Ya, PR besar kami itu Pak, tapi belum punya ya? PR besar kami masih itu, belum punya data pasti dan data reals per nama, by name, by kampus, by jurusan itu masih belum punya nama. Nah ini di kepengurusan ini, dan kebetulan sore ini saya mau ketemu dengan web developernya dari database IKAMI dan PMI, nanti gabung jadi satu Pak. Oke. Jadi setiap kader nanti punya NIA-nya masing-masing dan bisa. Belum sampai sekarang belum ada ya dia. Betul, belum ada. Pak istilahnya nomor apa induk atau apa ya? Iya. Oh iya iya Jadi iya. kami Ya. belum tahu data pasti, saya tidak bisa mengatakan sebagai ketua umum ya Pak. Ini cabang ini kan biasanya di bawah ada elemen di bawahnya, struktur di bawahnya apa? Pengurus komisariat. Komisariat. Tentu data kan tinggal ngambil di komisariat selesai lah sebenarnya. Bahkan bisa dari rayon Pak sampai. Ada di bawahnya lagi ya, struktur di bawah lagi namanya rayon ya. Rayon. Ngambil dari situ kan sebenarnya bisa. Bisa. Yang sulit apa? Data dari rayon tidak mau dimasukkan atau rayon juga tidak punya data juga? Punya data, tapi yang kami harapkan di pengurusan ini bukan hanya sekedar data nama, alamat, nomor KTP, kemudian tempat tinggal juga bukan hanya sekedar itu, tapi pengennya sampai ke dia ini pengennya apa, terus kemudian kami punya program apa. Nah itu biar selaras Pak. Oh, kalau hanya gitu. seperti itu bisa terkolektifkan dengan tapi. Nah ini dipublish di web developer, setiap rayonnya nanti bisa upload di situ. Oke lah, karena ini penting menurut saya. Betul. Termasuk kami ya. Kalau kami gimana? Kami sudah terdata rapi atau gimana? Ya, alhamdulillah Pak, kalau bicara mengenai database kader ya, itu sebetulnya memang sudah kita mulai lama sebetulnya mendata dari sekian banyak kampus yang menjadi representasi kami di setiap kampus begitu. Kebetulan kami sekarang kan punya 6 komisariat Pak. Mungkin bisa jadi secara jumlah kuantitas di komisariat maupun jumlah kader bisa jadi mungkin tidak sebanyak teman-teman organisasi kemahasiswaan lainnya atau kepemudaan lainnya ya, seperti PMI mungkin yang secara umur mungkin sudah lebih panjang lah ya. Kami ini kebetulan baru Sudah lebih tua lah. berdiri tahun 98 Pak. Jadi dari 26 tahun ya. 26 tahun kami berdiri ini, insya Allah kita juga terus berusaha untuk menaikkan grafik, kalau kata Tum Diki tadi Pak ya, menaikkan grafik jumlah kader. Karena memang jujur pasca pandemi itu Pak, tantangan besar bagi organisasi kemahasiswaan, khususnya kami ya, juga teman-teman yang lain bisa jadi
organisasi pergerakan mahasiswa atau organisasi ekstra ini untuk mengembalikan lagi semangat begitu ya, maupun membakar lagi semangat kader begitu ya, untuk bisa ya mencari lebih banyak lah. Problem organisasi mahasiswa saya kira sama ya kayaknya ya. Jadi kaderisasi sempat terputus gara-gara COVID itu ya. Betul. Iya. Bukan hanya itu Pak, tapi karakter orangnya, karakter inputan mabanya juga nggak bisa disamakan. Iya. Berarti perlu Pra dan pasca COVID itu. Berarti perlu ada pola baru lah kira-kira. Betul. Gimana caranya? Karena memang kalau bisa dikatakan situasi ini bisa kita ibaratkan shifting Pak ya, dari situasi sebelumnya yang mungkin kita belum pernah mengenal yang istilah new normal gitu. Benar. Sekarang kita mengenal online offline gitu Pak ya. Dulu itu memang full online Pak pengkaderan itu. Saya yakin semua organisasi Offline. sama. Full offline. Full online maksudnya Pak. Oh, yang waktu COVID. Iya, benar. Sebelum COVID memang offline. Tapi dengan kita mengenal adanya COVID dan pasca COVID ini, akhirnya ini menjadi satu tantangan, tapi juga sekaligus peluang kalau bisa dikatakan. Kenapa? Karena memang karakter mahasiswa hari ini mungkin yang berbanding jauh ya dengan karakter mahasiswa dulu mungkin Pak, seperti yang jenengan sampaikan tadi. Ya teman-teman sekarang kan memang dituntut kalau bisa dikatakan satu hal Pak, kreativitas betul. Ya. Kreativitas yang harus kita bangun untuk bagaimana menarik lebih banyak massa, menarik lebih banyak minat anak-anak mahasiswa hari ini ya. Karena memang kalau bisa saya katakan sih begini Pak, pertanyaan besarnya adalah apakah memang organisasi pergerakan ini masih diminati kan begitu ya. Itu menjadi diskursus tersendiri mungkin di organisasi kami ini yang begitu ya. Organ pergerakan maksudnya PMI. Organ pergerakan ya. Oh, iya. Karena itu kan satu kesatuan namanya Pak ya. Tapi yang jelas organisasi secara pergerakan secara keseluruhan lah begitu saya katakan. Atau faktor momentum ya, kira-kira belum menemukan momentum selama kurun waktu berapa tahun ini tidak ada momentum. Nah, momentum itu sebenarnya kemarin ada ketika RUU apa kemarin gitu ya, pilkada atau apa kemarin, itu kan momentum juga. Di situ kesempatan membangun militansi baru. Beda dengan era 98, ada momentumnya bagus sekali itu waktu itu. Nah setelah itu kan tidak ada momentum lagi. Nah menurut saya ini kan teman-teman aktivis ini memang harus itu tadi, polanya harus apa kira-kira mahasiswa ini untuk bisa tergerak spiritnya, spirit pergerakannya, aktivisnya, kira-kira gitu ya. Nah ini memasuki tahun politik sekarang ini kan bulan-bulan lagi menghangat di berbagai kota terkait dengan politik lokal maupun nasional ya. Tapi sekarang lagi mengarah pada politik lokal. Kira-kira mahasiswa sekarang ini, kader PMI, kader kami itu tune in nggak dengan politik daerah itu? Tune in atau korek apa abai atau cuek atau apa? So, kami gimana kadernya? Kami dulu nih Pak. Ya. Kalau ditanya mengenai situasi politik daerah khususnya Pak ya, ya alhamdulillah kalau dari segi pertama saya katakan kesadaran begitu ya, kesadaran untuk memahami situasi yang ada di daerah itu alhamdulillah kader kami cukup antusias dalam hal ini Pak. Bukan hanya antusiasme yang kita ingin cari, tapi bagaimana antusiasme ini bisa kemudian tadi itu ke arah shifting ke arah yang lebih jauh lagi, yaitu adalah bagaimana kita bisa mengawal begitu ya, mengawal proses pilkada ini dengan sebaik-baiknya. Bentuk antusiasnya gimana? Ya kalau bisa saya katakan tentu kesadaran yang berwujud dari antusiasme itu akhirnya kan berwujud kepada pergerakan tadi Pak ya. Nah bagaimana saya pikir sebenarnya pola-pola pergerakan ataupun pola-pola yang bisa kita ambil, peran yang bisa kita ambil sebagai mahasiswa itu sebetulnya luas Pak. Mulai dari proses pra pilkada ini bisa kita ambil satu titik di mana kita bisa memberikan satu pencerdasan politik. Nah, yang pertama yang paling utama saya katakan mungkin ada 3 ruang lingkup di sini. Pertama kita masuk kepada ruang lingkup kader kami sendiri begitu ya. Nah di sini PR mungkin bisa jadi PR besar saya sebagai ketua begitu untuk menumbuhkan kesadaran di situ untuk sama-sama mau memikirkan ya, tidak apatis begitu terhadap politik. Tidak apatis ya. Yang kedua membangun mahasiswa secara umum begitu ya, karena ini PR kita bersama ini. Kalau mau kita dijenengan buka dengan satu pertanyaan, bagaimana kesadaran mahasiswa secara luas hari ini? Nah ini pertanyaan besar memang, tapi bisa jadi itu yang perlu kita riset bersama sebetulnya, karena memang interaksi kita bisa jadi memang tidak semua mungkin elemen-elemen mahasiswa itu bisa kita sentuh begitu ya. Tapi di sini kita berusaha secara umum narasi kita bisa diterima di khalayak luas. Yang ketiga masyarakat tentunya Pak.
Nah, ini bagi saya menjadi peran bagi organisasi mahasiswa, khususnya kami-kami ini mungkin yang berada di luar kampus, ekstra kampus ya istilahnya kalau banyak orang mengenal. Ya bagaimana peran-peran kami ini bisa memberikan berbagai macam sosialisasi, pencerdasan maupun tadi edukasi-edukasi masyarakat terkait dengan pemilihan umum atau pilkada ini. Kami yang sudah dilakukan kami apa untuk menghadapi pesta demokrasi lokal ini apa? Iya, ini saya coba sedikit membicarakan secara historis supaya ruang lingkupnya lebih luas dulu. Bagaimana akhirnya kalau kita bergerak secara kedaerahan, Pak, itu juga tidak bisa terlepas dari yang namanya arahan begitu ya, yang ada di pusat begitu. Nah, artinya di sini bagi saya pusat ini menjadi benchmark begitu ya. Kami pusat ini menjadi benchmark bagi kami-kami yang ada di daerah. Nah, kalau saya boleh sedikit menjabarkan, di kami itu sudah mengenal atau sudah membentuk satu satgas tersendiri, Pak. Di pusat itu sampai turun ke daerah begitu ya, satgas terkait dengan. Termasuk sampai sekarang ini? Iya, sampai mungkin ke depan juga akan diturunkan sampai ke ranah pilkada begitu ya. Tugasnya apa itu? LPP namanya, Pak. Lembaga Pemantau Pemilu. Nah, jadi kita fokus di situ untuk bagaimana bisa mengawasi keberjalanan dari pilkada ini atau pemilu ya. Kalau mungkin kemarin ya kita sama-sama sudah mengawal pemilu, itu kita bantu mulai dari hari H sampai pasca begitu. Nah, bagaimana akhirnya satu hal yang harus kita sama-sama cermati di sini, peran mahasiswa itu tidak hanya ruang lingkup edukasi saja Pak tadi di sini, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi lebih luas menjadi tim pemantau pemilu di situ ya, menjadi saksi di setiap TPS pun bisa. Untuk pilkada ini sudah terbentuk ya berarti? Ini proses Pak menuju ke sana gitu ya, karena kita juga sama-sama mempersiapkan begitu. Kadar pun perlu, pertama juga saya pikir kadar perlu dipanaskan dulu Pak begitu ya, untuk bagaimana sama-sama membangun kalau bisa istilahnya frekuensi yang sama mungkin Pak ya. Menyamakan frekuensi. Menyamakan frekuensi itu yang PR sebetulnya ya. Ya. PMI gimana? PMI kader PMI menghadapi politik yang sudah mulai rame ini gimana? Sense-nya gimana mereka? Ada tiga, bisa saya bagi dari kader-kader itu 3 karakter Pak ya, yang memang tertarik terjun dan setiap tahunnya kader-kader PMI memantau politik ya pasti antusias. Untuk antusiasnya minimal profiling misalkan dari cagup Jatim atau dari Kota Malangnya, wakil juga, kemudian bahkan sampai melipir ke Bupati Malang, karena basis kami pengennya juga mengetahui calon-calon dari Malang Raya ini termasuk Kota Batu. Nah, untuk antusiasnya masih seperti itu, yang di range pertama yang memang dari awal dia ikut PMI dari Mapapa sampai PKD memang terjunnya di situ. Kalau secara umum kita sebut kader-kader gerakan, memang fokusnya di situ. Terus yang kedua, kader-kader yang memang dia tidak terlalu tercampur urusan itu, tapi masih peduli, masih tanya-tanya dan ikut nimbrung dengan permasalahan ini, termasuk tim-tim dari yang bergerak di media, di wartawan, seperti itu masih tetap mantau terkait perkembangan yang ada di pilkada ini. Terus kemudian orang yang kader yang tidak tahu menau, tapi kalau semisal diskusi dengan satu meja dengan orang-orang yang di karakter range 1 dan 2, dia bisa tahu, minimal tahu dulu Pak. Nah, diskusi kami di meja perkopian pun itu masih mendiskusikan seperti itu, profiling dari calon atau barangkali dari sudut pandang penyelenggara, dan kebetulan kami juga ada beberapa kader yang kerja di penyelenggara. Gitu. Ada nggak persiapan untuk bikin? Kalau kami tadi bikin satgas lah, satgas pemantau PMI, apa yang dilakukan? Ada juga Pak, karena kami kan juga termasuk terkoordinir di pusat di PPPMI, juga mendaftarkan diri sebagai pemantau partisipatif, juga masuk ke sana. Nah, proses pendaftaran kayaknya perlu diurus kembali karena di pilkada juga beda lagi nanti aturannya. Sejauh ini perpolitikan lokal, kita ngomong di Malang Raya saja, kira-kira pandangan kami atau PMI sudah on the track, atau ada sesuatu yang secara edukasi politik belum maksimal atau apa? Mungkin dari sisi parpolnya, dari sisi calonnya, dari sisi masyarakatnya, penyelenggaranya dan sebagainya, kami bisa memberikan respon itu kira-kira gimana? Siap.
Jadi terkait dengan situasi Pak ya, situasi politik hari ini memang cukup menarik Pak. Oke. Apalagi kalau kita bicara peta politik hari ini ya, ada satu paslon yang didukung lebih dari 10 parpol gitu ya. 14 kalau tidak salah, saya salah sebut atau nanti mungkin datanya bisa dibuka kembali ya, atau mungkin ada yang masuk lagi mungkin. Dan ini dari latar belakang ASN awalnya begitu ya. Ada lagi mungkin yang kita sama-sama tahu, mungkin yang pernah apa namanya, istilah halusnya apa Pak kira-kira? Terpidana kasus tipikor. Mungkin itu ya. Ya, jadi kita biar mungkin Pak Tholib yang kami itu terlalu sopan. Terlalu sopan kami. Tapi ini kita sama-sama saling tahu. Kita rahasia inilah. Ya semua tahu lah saya kira. Gitu ya. Dan yang ketiga tentu kita sama-sama tahu dari independen. Oke. Atau latar belakang pengusaha begitu. Jadi ini sebetulnya kalau bisa saya katakan harusnya dengan peta seperti ini menciptakan demokrasi yang sehat. Kenapa? Karena memang dengan hal seperti ini ada daya tawar kepada masyarakat untuk bisa menilai lebih jauh sebetulnya kapasitas masing-masing paslon ini. Mengapa demikian? Karena sekali lagi Pak, demokrasi kita ini memang dituntut untuk meluaskan wadah begitu ya, untuk bagaimana setiap orang itu bisa turut andil di dalam kontestasi pemilu ataupun pilkada ini. Ya saya justru cukup senang ya ketika memang disodorkan dengan banyak nama seperti ini ya hari ini. Demokrasi hidup ya. Demokrasi itu menjadi hidup. Dan itu yang menjadi tuntutan kita sewaktu aksi rame-rame kemarin itu Pak ya, RUU pilkada itu. Bagaimana kita mengharapkan ya tentu dukungan kita terhadap putusan MK itu tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana ruang demokrasi ini terbuka lebar bagi banyak pihak begitu ya. Nah, terlepas dari siapapun nanti akan memiliki potensi kemenangan lebih besar atau kecil begitu, itu kembali lagi pada preferensi masyarakat lah. Pemli gimana menanggapi isu politik ya, kondisi politik, celahnya apa, kelemahannya apa, penyelenggaranya apa yang kurang dan sebagainya? Ya, secara gamblang boleh saya katakan praktek money politik masih ada Pak. Apalagi kemarin ya tidak bisa kami tunjukkan dengan data ya terkait pilpres kemarin atau pileg kemarin, penggunaan uang untuk menarik massa atau memperoleh suara itu seberapa masifnya, sampai di kalangan masyarakat itu ada istilah serangan fajar. Nah ini yang masih kami kritisi Pak, bukan ke masyarakatnya dulu tapi ke para tim ses atau bahkan ke calonnya. Kan beberapa ada dari kami tidak sungkan-sungkan, tidak malu-malu kalau menyebutkan bahwa ada caleg ataupun calon eksekutif yang merupakan alumni kami. Nah itu yang masih jadi pembahasan juga, mengapa senior kami seperti itu ya gitu. Jadi menggadaikan nilai idealisnya PMI dengan situasi dan kondisi yang saat itu harus atau mengharuskan beliau menarik suara dari masyarakat secara instan. Bagaimana caranya? Ya paling menemukan dengan money politik. Money politik itu sebenarnya yang salah sistemnya, manusia, masyarakatnya atau calonnya sih sebenarnya, atau muter gitu ya. Dua-duanya Pak, dari penerima dan juga yang memberikan begitu. Jadi sekarang itu sampai ada gini, sudahlah kalau tidak punya uang pasti kalah. Betul, itu yang ini kan bahaya Pak ini. Artinya kan isi tas ini menjadi penting. Oh iya, jadi tidak cukup kapabilitas. Ada lagi pertanyaan dari survei itu, ketika saya memberikan uang sekian, kemudian di menit-menit akhir, apakah Anda akan menerima, apakah Anda akan memilih saya? Kemudian ada pertanyaan, kalau semisal saya memberikan uang di awal lebih besar dan ada yang memberikan uang plus barang, siapa yang ada? Jadi target atau masyarakat ini sudah dididik dengan pertanyaan seperti itu untuk memilih berdasarkan apa yang diberikan, entah isi tas atau barang atau apapun. Kalau semisal tingkat bawah, barangkali dengan yang seperti itu, dengan fresh money atau barang, atau di kalangan menengah bukan fresh money lagi tapi barangkali jabatan atau bisnis atau nah kontrak yang seperti inilah yang masih jadi sisi negatifnya dari pemilu. Makanya sampai sekarang ada tidak ada istilah money politik, yang ada investasi ya. Itu ya Pak. Jadi yang paling penting sekarang investasi moral Pak. Nah itu ya, sekarang harus dan investasi moral memang butuh proses panjang gitu ya. Betul. Ini menghadapi narasi-narasi negatif ya.
kapan hari memang sudah mulai muncul narasi-narasi negatif terhadap salah satu calon lah. Terlepas saya tidak tahu siapa yang melakukan, itu edukasi kepada masyarakat versi kami seperti apa harusnya itu, atau kepada calon lah, apa namanya, edukasi kepada calon, kepada tim sukses, kepada itu apa? Iya, yang jelas sebetulnya kalau kita bicara mengenai edukasi tadi Pak ya, banyak aspek sebetulnya harus kita bahas. Dan kalau kita bicara mengenai aspek edukasi ini tentu tidak terlepas dari, tentu yang paling utama tadi adalah kampanye yang sehat begitu Pak ya. Saya sebetulnya juga ini harus menjadi bahan kajian kritis kita ya, penanganan terhadap black campaign begitu ya, atau kampanye-kampanye yang kita anggap tidak sehat tadi itu sebetulnya kita harus mulai dari mana sih sebetulnya begitu ya. Apakah memang dalam ruang lingkup ini yang paling utama memberikan tadi, yang paling sederhana adalah edukasi secara langsung begitu ya Pak ya, ketemu dengan pertama masyarakat, kemudian kita berdialog secara langsung tadi dengan tim sesnya barangkali, atau mungkin kita juga berdialog dengan calonnya langsung begitu ya, dengan dalam tanda kutip bukan mengharapkan satu dua hal dari mereka begitu ya, tapi bagaimana kita harapkan ini adalah betul-betul demokrasi yang sehat. Ya kalau kita bicara idealisme kan sebetulnya itu barangkali idealisme yang masih kami jaga begitu Pak ya, di organisasi ini. Dan pun itu menjadi satu concern kami ke depan begitu ya, untuk bagaimana tetap mengedukasi dalam konteks itu. Karena yang ngeri sekarang ini Pak, bicara money politik itu sudah bukan lagi money politik, ada E di depannya. Money politik. Ini kan sangat mudah sekali Pak. Calon tinggal transfer aja dari HP kan selesai Pak. Pakai QRIS selesai gitu ya. Nah ini sempat saya menjadi diskursus dengan waktu itu sempat diskusi juga dengan Pak Kapolresta Pak, Pak Budi begitu ya, di kantor kami sempat berdialog ya, teman-teman pengurus daerah di awal pengurusan kemarin kami sempat berdialog dengan beliau. Sebetulnya penanganan ini yang harus betul-betul dibangun juga cyber ya Pak, kita bicara cyber tadi, tentu pemerintah punya andil di sini begitu ya. Pemerintah punya andil di sini, tim-tim di bawahnya atau mungkin tim-tim Kominfo dan lain sebagainya yang bisa menanggulangi atau membuat langkah preventif begitu di awal, bagaimana caranya untuk bisa membangun sistem. Kalau tadi bicaranya sistem begitu Pak ya. Nah ini kalau kita bicara tadi ruang lingkupnya sudah elektronik begitu ya. Kemudian bagaimana yang mengakar di akar rumput seperti ini. Nah ini bagi saya tentu ini bukan pekerjaan 1-2 hari Pak, tapi bagaimana kita harusnya bisa konsisten, bisa secara intens begitu ya, turun ke masyarakat. Bisa jadi bahkan prosedurnya Pak ya, kalau kita bicara secara teknis, bisa jadi tidak hanya di masa-masa menjelang kampanye atau masa-masa menjelang pilkada pemilu ini, tapi bisa jadi setiap tahun kita mulai mengedukasi dari ruang lingkup yang paling kecil, mungkin sekolah-sekolah tadi begitu ya. Pemilih pemula itu bagi saya juga perlu dicerdaskan. Pemilih pemula di setiap sekolah-sekolah, mungkin kalau ada relawan ataupun bahkan pemerintah dalam hal ini mungkin diturunkan langsung oleh KPU misalnya begitu ya, memberikan sosialisasi yang masif, itu bisa lebih bagus lagi sebetulnya Pak. Bagaimana akhirnya di sekolah-sekolah itu juga terus dicerdaskan. Dan saya sempat baca data mungkin Pak ya, mungkin terakhir saya baca berita di Spenduk Capil dari ini ya, Kota Malang juga sudah mulai memasifkan mengenai pendaftaran anak-anak siswa ya di pilkada ini. Tentu ini menjadi satu sinyal positif sebetulnya kan. Harapannya tidak hanya kemudian mereka didaftarkan dan didorong untuk pemilihan saja, tapi bagaimana mereka juga dicerdaskan secara pengetahuan mereka terhadap politik ini. Nah, khususnya dalam konteks menjaga nilai-nilai tadi. Nilai-nilai demokrasi tadi yang tidak boleh tercoreng, tidak boleh tercemar, begitu ya. Ya, sempat ada usulan ya atau wacana ya bahwa karena mengacu pada pilpres, pileg sebelumnya yang dianggap terlalu brutal macam-macam ya, ini sempat ada wacana kembalikan saja sistem pemilihan langsung ke MPR atau apalah. Kami sepakat nggak itu? Atau PMI dulu? PMI sepakat nggak? Kami tidak sepakat. Kenapa nggak sepakat? Kedaulatan tertinggi memang di tangan rakyat. Oke lah kalau. Tapi di tangan rakyat resikonya juga besar. Resiko dari sesuatu yang dipilih menurut saya lebih kecil mudaratnya dengan itu. Yang seperti ini. Barangkali yang perlu diperbaiki kan dari penyelenggara, dari peserta dan juga dari pemilih. Nah hal ini PR-nya memang dari segi orangnya, individunya. Tapi kalau semisal pakai sistem yang pemilihan langsung oleh MPR, apakah tetap
money politik itu terjadi di sana, saya kira juga lebih parah. asumsinya ya. Nah. Lebih parah. Lebih rawan. Asumsinya Lebih rawan ya. Lebih rawan juga. Akhirnya masyarakat menjadi penonton aja. Iya, betul. Kapan masyarakat pernah memikirkan negara ini, pernah Oke. memikirkan visi-misi kepala daerahnya? Ya, kami gimana pendapatnya terkait itu, wacana itu? Dan ini tidak menutup kemungkinan suatu ketika Betul. terjadi loh ini. Iya, betul. Gimana? Karena memang isu ini kan mencuat sekali, Pak ya. Iya. Mencuat dan menguat gitu ya belakangan ini. Apakah kita akan kembali kepada sistem demokrasi tertutup atau terbuka seperti sekarang ini? Tapi kalau saya bicara mengenai standingnya sekarang dan mungkin harapan maupun psikologi kebatinan masyarakat hari ini sepertinya agak sulit. Oke. Kalau kemudian Pasti kita ditolak masyarakat ya. kembali- Betul. Kemudian kita kembali lagi kepada sistem tertutup seperti itu. Oke. Mengapa demikian? Landasannya seperti yang disampaikan Tumdiki tadi sebetulnya. Itu sudah sangat clear di mana kita ini sudah dari zaman reformasi sampai hari ini sudah berusaha menjaga nilai-nilai demokrasi itu kan, sudah berusaha membuka itu. Dan alhamdulillah sebetulnya kalau bicara mengenai urgensinya hari ini tentu kita berharap partisipasi masyarakat harusnya jauh bisa lebih dilibatkan lagi bahkan gitu ya. Apakah dengan sistem tertutup tadi menjadi jaminan, kan pertanyaannya itu Pak ya, tidak adanya black campaign atau bahkan tidak adanya Money politik. atau bahkan bisa memberikan daya tawar pimpinan yang lebih baik lagi ke depannya. Atau jangan-jangan itu hanya titipan kalkulasi dari setiap parpol aja begitu ya dan lain sebagainya. Itu yang kita tidak sama-sama tahu. Tapi ketika kita bisa membuka ruang diskusi ini, diskursus terkait demokrasi ini ke masyarakat, tentu yang kita harapkan adalah bagaimana masyarakat bisa objektif dan memilih siapa calon yang baik untuk menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing kan begitu. Oke. Jadi saya kira ini sudah ideal sebenarnya yang sudah dilakukan selama ini ya. Tinggal bagaimana pengawasannya, Betul. penyelenggaranya, Penguatan begitu ya. di situ, betul. Itu kok ada isu-isu ya. Itu penyelenggara ikut bermain itu bisa tak itu? Menurut kami bisa nggak tuh? Padahal sekarang pengawasan kuat loh, penyelenggara ikut berpihak itu. Penyelenggara itu bermain itu dalam konteks lembaganya. atau- Lembaganya. Kelembagaan ya. Kurang tahu Pak ya, pengamatan kami tidak bisa mengatakan bahwa penyelenggara atau instansi yang menyelenggarakan pemilu ini ikut bermain atau tidak. Bisa saya suuzon karena saya itu juga sosial kontrolnya pemerintahan termasuk Iya. organ yang independen ini. Sepertinya juga bisa Pak. Bisa untuk memihak salah satu calon dengan mempermainkan produk hukum yang ada di PKPU atau Perbawaslu. Atau bahkan di Undang-Undang 7 2017. Nah, di situ bisa memihak kepada salah satu calon atau Kalau pasca bagaimana pemilihan, caranya? kalau pasca pemilihan bisa. Pasca pemilihan sangat bisa Pak. Gimana caranya? Saya kemarin juga sempat melakukan pemerhatian khusus dengan sistemnya KPU pemilih Sidalih. Nah, itu beberapa kali ada kebocoran data. Kebocoran data yang saya maksud adalah data perhitungan suara itu yang seharusnya di-keep oleh penyelenggara KPU dan Bawaslu. KPU secara teknis, Bawaslu untuk pengawasan. Ini terjun atau diketahui oleh partai atau bocor atau oleh pasangan calon yang lain gitu, bocor. Nah, dalam artian untuk login ke website ini itu bisa dimanapun dan kapanpun, tidak di waktu-waktu perhitungan, tidak di waktu-waktu rekap. Berarti ada potensi selama 24 jam mungkin rekapitulasi 3 atau 2 jam. Itu momentum memainkan. Momentum memainkan. Oke. Memainkannya juga seperti ini Pak. Misalkan satu partai ada 10 calon, kemudian totalnya ada 300. Pasangan satu ada 100, ada 20, nah, sudah ditetapkan seperti itu. Totalnya 300. Permainan suaranya ada di situ kemarin. Nah, ini lebih kerasanya di pileg. Tapi untuk yang eksekutif saya rasa akan sulit untuk mempermainkan suara ini. Oke. Ini barangkali yang perlu diperhatikan juga adalah sumbangsih dari koalisi ini, dari partai ini berapa, kemudian di internal koalisinya itulah yang akan rumit nantinya. Bagian kui lah istilahnya kali maksudnya. Kami sepakat dengan PMI. Kurang lebih sama Pak. Karena mungkin bisa jadi ini apa yang kita temukan di lapangan ya Tum ya. Oke. Artinya ini bukan spekulasi Pak. Kita bicara seperti ini atau saya tadi mengafirmasi mungkin ya dari apa yang disampaikan oleh Tumdiki itu memang saya pun juga pernah begitu ya mengikuti proses pemilu kemarin ya, mengumpulkan C1 dan lain sebagainya, berusaha untuk kemudian mengkalkulasi kejanggalan suara dan lain sebagainya, itu betul-betul nyata Pak.
Jadi jangan dikira orang-orang yang mungkin kemarin ya, entah dari tim ses atau siapapun yang berusaha menggugat hasil kemarin itu tidak membawa data yang valid begitu. Itu valid gitu. Ya. Validitas itu sebenarnya bisa diuji. Terkait menang atau kalahnya atau gagalnya mereka di dalam persidangan itu urusan lain ya. Tapi saya pikir validitas data dan sebagainya itu sudah clear ya. Persoalan terkait dengan aplikasi tadi yang mungkin memiliki sistem error dan sebagainya itu juga menjadi pertanyaan besar kan. Bagaimana kemudian sistem negara ini menjaga betul suara rakyat? Itulah kenapa ada satgas-satgas di setiap organisasi tadi Pak ya. Di kami ada, PMI ada, saya kira di semuanya ada. Itu dalam rangka kita bersinergi bersama Bawaslu menjaga suara ini untuk tetap utuh Pak. Dan kita khawatir ya kita bukan hanya dalam aspek, mohon maaf, tidak dalam aspek suzon tadi saja sebetulnya, tapi bagaimana kita berusaha membangun sense kesadaran politik, jangan sampai rakyat dibodohi dalam hal ini begitu ya. Walaupun kita percaya, kita insya Allah percaya betul lah dengan sistem negara ini ya, dengan KPU, Bawaslu, orang-orang yang ditempatkan di sana kita husnuzon. Kalau dari husnuzon kita kembali ke husnuzonnya Pak ya. Kita husnuzon mereka adalah orang-orang terbaik yang ditempatkan di sana. Tapi dalam hal ini kita tidak boleh alpa. Alpa dalam artian tidak berusaha menjaga suara rakyat ini dengan baik. Oke, baik. Jadi menarik sekali dan kritis sekali nih teman-teman kami dan PMI ini. Jadi ke depan tentu harus, karena sudah banyak satgas, banyak pengawas, saya kira kita harus berusaha untuk menutup celah-celah permainan. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Sebagai kata penutup, PMI mungkin apa yang ingin disampaikan kepada umatnya? Warga Pak, kalau umat ini banyak terlalu warga PMI atau warga secara umum. Barangkali melalui podcast ini kami bisa menularkan atau memberikan informasi positif terkait penyelenggaraan pilkada di Kota Malang. Atau barangkali ayo masyarakat Malang Raya, Aremania ini saling menjaga kondusivitas pilkada, yang barangkali ancaman-ancaman serangan-serangan secara fisik di daerah itu pasti ada. Saya belum mengatakan itu akan terjadi, tapi pasti kemungkinannya ada. Potensi besar lah ya. Tadi masyarakat Kota Malang yang terdidik ini, ayolah kita jaga masing-masing, kemudian jangan saling menjatuhkan, meskipun beda pandangan, beda pendapat, beda pilihan, it's okay untuk Malang Raya, Malang, Kota Batu dan Malang. Baik, dari kami ada ada 2 poin Pak, 2 hal yang ingin saya tekankan di sini. Tadi mungkin belum sempat saya highlight juga Pak ya. Yang pertama, tentu menyambung dari apa yang tadi disampaikan oleh Tung Diki begitu ya, bahwasannya apa yang harus kita jaga dalam pilkada kali ini adalah jangan sampai pola-pola negatif yang sudah terulang dari sebelumnya itu terulang kembali. Pola apa sih seperti itu? Ya saya rasa kita sudah sama-sama mengerti polarisasi yang terjadi di setiap kali momentum pilkada atau pemilu ini selalu terjadi begitu ya. Tapi jangan sampai kemudian polarisasi ini kemudian ditarik begitu jauh dan memberikan efek atau damage yang begitu besar dengan masyarakat Malang, khususnya Malang Raya begitu ya, sehingga akhirnya merusak persatuan kita. Sebetulnya narasi yang tadi disampaikan itu sudah clear Pak begitu ya, dan saya pikir hanya kemudian menambahkan di satu titik itu, mudah-mudahan pemilu atau pilkada kali ini kita bisa sama-sama saling menjaga kerukunan ya, menjaga kebersamaan, dan yang jelas kita mengharapkan satu pemimpin yang baik dari apa yang kemudian dihasilkan dari pilkada besok. Yang kedua adalah ini Pak, yang menjadi satu concern kami juga, ini juga mengacu dari apa yang sudah dilakukan oleh kami pusat. Nah, jadi beberapa waktu ke belakang juga kami pusat juga sudah audiensi dengan KPU RI begitu ya, di tingkat pusat, juga DLH, Kementerian LH begitu ya. Bahwasanya ada satu yang kadang kala luput dari kita, yaitu adalah sampah bekas pilkada Pak, atau pemilu. Nah, sampah APK ini sebetulnya ini harusnya juga menjadi satu titik diskursus yang kritis di kita begitu ya, bagaimana akhirnya kita harus bisa mengawal pasca pilkada atau pemilu begitu ya, pilkada itu Malang Raya tetap asri, tetap terjaga kebersihannya, dan jangan sampai meninggalkan sampah-sampah yang tidak bermanfaat begitu ya. Nah, artinya adalah satu narasi yang mau kami bangun di sini Pak, ini menyambung dari gagasan yang diturunkan oleh pusat sampai ke daerah ke depan, yaitu adalah bagaimana kita berusaha menjaga pilkada ini dengan ramah lingkungan. Nah, jadi ini juga yang harus sama-sama kita jaga. Kerukunan dijaga, persatuan dijaga, dan tentu lingkungan kita fisik ya secara langsung juga kita jaga. Baik, terima kasih Mas Aris, Mas Diki, sukses selalu, terus menjaga
suara rakyat, jangan sampai dipermainkan oleh siapapun. Semoga tahun politik ini menjadi tahun yang benar-benar pesta rakyat, pesta yang benar-benar pesta, jadi tidak sekedar pesta yang akhirnya berduka ya. Itu terima kasih sahabat APM Insight, dialog kami dengan Ketua kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Malang, Mas Aris Pratama, dan juga dengan Ketua Pengurus Cabang PMII Kota Malang, Mas Diki Wahyu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.